Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wakrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini setelah terakhir kita bersilaturahmi dalam majelis taklim ini tahun 2020 13 Maret tahun 2020. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama untuk memulai kajian kita, pengajian kita, mengisi sisa kehidupan yang kita miliki, kemudian menyiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat, dan mengisi kehidupan di dunia ini dengan kreativitas, amal, dan berbagai macam aktivitas yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala karunia yang kita rasakan hari ini. Tiada kata yang terindah untuk kita ucapkan kecuali lafal alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan ide-ide kreatif untuk mengisi kehidupan ini dengan amal yang terbaik tentunya. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema kita. Kalau terakhir dulu kita berbicara pas pandemi itu, awal pandemi itu temanya tentang ujian kehidupan. Sekarang adalah tolabur rizq atau mencari rizki. Kita ambil dari kitab karya Ali Usman dan Dahlan serta Profesor Dr. HMD Dahlan. Hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, pola pembinaan akhlak muslim. Nah, tema kita mencari rizki, tolabul rizki, tolabur rizki, tolabul ilmi mencari rizki, mencari ilmu, tapi tolabur rizki mencari rizki. Ini landasannya firman Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah ta'ala lil malaikatil mukallin bi arzaki bani adama ayyuma abdin wajadtumuhu ja'alal hamma hamman wahidan wa dhamminu rizqahu samawati wal ardi wa ayyuma abdin wajadtumuhu tolabahu fa innahu taharral adla fatayyibu lahu wa yassiru alaihi wa in ta'adda ila khilafi dzalika fa khallu bainahu wa baina ma yuridu summa la yanalu fawqal darajatil lati katabtuha lahu. Rawahu Abu Naim. Dari Abu Hurairah. Jamaah majelis taklim yang kami hormati, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang diserai urusan rezeki Bani Adam. Ayyuma abdin wajadtumuhu, hamba manapun yang kalian dapati yang cita-citanya hanya satu, yaitu semata-mata untuk akhirat. Jaminlah rizkinya di langit dan di bumi.
Dan hamba manapun yang kalian dapati mencari rizkinya dengan jujur, karena berhati-hati mencari keadilan, berilah dia rizki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkan untuknya. Hadis qudsi riwayat Abu Naim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya yang diserai urusan pembagian rizki bagi Bani Adam sebagai pedoman kerja, pedoman tugas pelaksanaan bagi mereka. Hambaku yang manapun, baik pria maupun wanita, yang kalian dapati mempunyai tujuan dan cita-cita hidupnya hanya satu saja, yaitu hanya menghambakan diri kepada Allah, kepadaku. Sehingga segala amal perbuatannya, sholat, ibadah, hidup dan matinya semata-mata karena untukku. Ini ada hadisnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untukku. Jadi apa yang kita usahakan sebenarnya adalah akan kembali kepada Allah. Tapi seakan-akan kita hidup itu bukan untuk kepada Allah ini. Jadi yang harus kita luruskan, kita setel, kita update lagi, kita install lagi dengan tujuan kita semata-mata kepada Allah. Nah, maka jaminlah rizkinya secara pasti. Rizki yang ada di langit dan di bumi bukanlah jalan yang mudah untuk mendapatkannya. Nah, firman Allah ini seolah-olah janji, satu janji daripadanya untuk hambanya yang takwa, yang suci bersih, yang mengikhlaskan hatinya beribadah, beramal ibadah hanya kepada Allah dan menghadapkan sepenuh hatinya kepadanya, yaitu dengan cara bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dan menyediakan baginya sebab-sebab yang sangat mudah untuk mencapai dan mendapatkan rizki. Jadi kita harus optimis, apa yang kita usahakan insya Allah akan diberi, sekalipun ada orang yang menghalang-halangi rizki kita. Karena rizki Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz tentang rizki kita, jodoh kita, pati kita, umur kita, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka tugas, kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha. Ya, mati itu kan pasti, tapi ikhtiar bagaimana supaya kita umur panjang dan berfaedah, ya terus diupayakan dengan menjaga kesehatan, menjaga asupan gizi, menjaga pola hidup. Itu yang bisa kita lakukan. Inilah sebagian dari yang dapat kita fahami dari firman Allah dalam surat At-Tolak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki dari sumber yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan. Likulli syai'in qadrah, dan benar-benar Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ini firman Allah ini meyakinkan kita bahwa Allah itu akan memberikan jaminan kepada kita kalau kita betul-betul haqqah tuqatih, kita betul-betul bertakwa kepada Allah, tidak ragu, tidak galau. Kalau kita bisnis, punya usaha, mungkin kalau yang pegawai negeri sudah dijamin ya oleh negara ya. Tapi kalau swasta luar biasa ini. Jadi semuanya juga kita harus membersihkan diri, membersihkan supaya kita tadi ini tembus langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar. Jadi kita akan dimudahkan semua solusi. Katakanlah sering ya kita menghadapi kehidupan yang dinalar itu tidak bisa gitu. Tapi kok biasa ada solusi ya. Seperti air yang senantiasa mengalir, di mana saja dia akan merembes. Itulah sifat ketakwaan yang Allah berikan kepada seseorang, itu akan di situ. Ada celah yang memberikan kita kemudahan, jalan keluar, dan kita diberikan rezeki yang dari berbagai sumber yang tidak bisa kita pastikan dari mana datangnya. Tapi tiba-tiba ya. Jadi kalau pengertian rezeki itu sendiri tidak hanya yang berupa materi ya, kesehatan, kesempatan, ilmu, kemudian seperti ini kita punya waktu, kita bisa datang ke majelis ilmu. Itu suatu anugerah yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Barangkali orang-orang yang tidak datang ke majelis ilmu ya banyak waktu ya, banyak waktu, banyak uang barangkali, tapi itu bukan rizkinya. Tapi kita yang bisa datang ke majelis ilmu, itu rizki kita. Nah, termasuk kita berbagi apa saja, itu adalah rizki. Jadi rizki itu apa yang ada di hadapan kita, yang dihidangkan di depan kita, itu adalah rizki yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Jadi surat At-Tolaq ayat 2-3. Ini nanti bisa di waos-waos di rumah, kemudian direnung-renungkan. Kalau kita menghadapi masalah kok kita tidak menemukan solusi, ya belum, perlu dikolaborasikan dengan ikhtiar kita. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita benar-benar yakin kepada Allah akan memberikan jalan. Inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan, pasti ada usr, ada kemudahan. Jadi setiap ada kesulitan ada solusi. Mau solusinya cepat, mau solusinya lambat, ini juga akan tergantung seberapa kepasrahan, ketawakalan kita kepada Allah, itu akan menentukan solusi yang diberikan. Nah, demikian juga firman Allah dalam hadis qudsi di atas mengingatkan kita bahwa takwa kepada Allah, menghadapkan diri kepadanya dan bersiap-siap untuk menemuinya adalah suatu kewajiban yang utama dan terutama dari setiap mukmin. Jadi orang mukmin ini
mempunyai kewajiban menghadapkan diri kepada Allah, bersiap-siap untuk menemuinya. Karena bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan yang agung. Nabi Musa itu pengen melihat Allah itu di Gunung Tursina, gunungnya yang meletus. Itu kalau di dunia. Nah, maka menghadap Allah itu dengan menyiapkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi memberi peringatan tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tugas kewajiban kita itu memang beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Nah, hanya mengabdi semata-mata kepada Allah. Wa ma uridu minhum min rizkin. Aku sekali-kali tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imu. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu du quwwatil matin. Sesungguhnya Allah jualah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah itu bakoh sekali ya, kokoh sekali itu. Kalau kita itu mengharapkan rizki dari Allah, Allah itu sama sekali tidak terkurangi sedikit pun, secuil pun. Ketika kita angkuh, ketika kita sombong, ketika kita takabur, ketika kita gumude, kemaki, kemelindri, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Justru kita semakin kerdil. Semakin sombong orang itu semakin derajatnya itu kebalik gitu. Bukan mulia, tapi jujur sebaliknya. Asfala safilin, dia seperti layaknya binatang ternak. Derajatnya itu. Nah, ini dalam surat Al-Dzariyat ayat 55 sampai 58. Jadi Allah itu memberi rizki, mempunyai atau maha pemberi rizki yang kuat. Du quwwatin matin. Huwar razzaqu du quwwatil matin. Maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Jadi keingkaran kita, kekafiran, katakanlah orang penghuni bumi ini semuanya ingkar kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaannya, keagungannya. Katakanlah kalau panjenengan melihat di televisi banyak orang yang kafir pindah ke agama ataupun di media sosial, atau sebaliknya kita melihat banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena menggunakan akal pikirannya, menggunakan syukurnya, berpikir, bertafakur kepada apa yang ada dilihat ini. Nah, lebih tegas lagi dari hadis qudsi di atas, seolah-olah Allah berfirman, hambaku yang manapun yang kalian dapati, berusaha di atas muka bumi dengan tetap pendirian, dan mencari rizki dengan jujur untuk memperoleh makan dan pakaiannya, memelihara tubuhnya dan menyantuni keluarga tanggungannya, maka berilah rizki yang baik dan mudahkanlah bagi mereka mengusahakannya. Jadi kalau kita mendapatkan kemudahan rizki dari manapun, itu kita syukuri. Kita syukuri bahwa itu adalah anugerah karunia dari Allah. Nah, firman Allah ini juga adalah satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi hamba-hambanya yang berusaha secara ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pimpinan dan tuntunan, menyiapkan rizki yang halal lagi baik, dan membantu serta menolongnya
dalam usahanya, sehingga rizkinya datang dengan cara yang mudah tanpa melalui kesulitan dan kesukaran. Sebab ternyata hamba itu telah memperkenankan panggilan Robnya yang menggalakkan untuk berusaha, beramal, bekerja, dan memberi keuntungan. Ya, jadi ditandaskan dalam hadis qudsi tadi bahwa Allah akan memberikan, sebagai satu janji, Allah akan memberikan kasih sayangnya atas keikhlasan dari hamba-hambanya dan menyiapkan rizki yang halal dan baik. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah dan berusahalah di segala penjurunya. Wa kulu mir rizkihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah dari sebagian rizkinya dan kepadanyalah kalian kembali dibangkitkan. Jadi kemana kita pergi mencari rizki, berikhtiar, berusaha, bekerja, maka ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah dan akan dibangkitkan kembali. Jadi apa yang kita usahakan semuanya akan kembali kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, kita perhatikan ayat berikut juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan dan menunaikan sholat pada hari Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah perniagaan, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan selalu ingat kepada Allah supaya kalian beruntung. Jamaah yang berbahagia, ini surat Jum'ah ayat 9 sampai 10 yang memberikan kepada kita bahwa hamba-hamba yang melampaui batas, menyalahi cita-cita akhirat dan tujuan yang jujur, misalnya menumpahkan sepenuh perhatiannya hanya tertuju kepada dunia belaka, hingga cita-citanya pun hanya satu, yaitu menumpuk kekayaan, sedangkan untuk bekal hidup nanti setelah mati tidak dihiraukannya, maka biarkanlah ia mengurus dirinya sendiri. Tidak usah dibantu, tapi biarkanlah berusaha sendiri. Bagaimanapun ia menumpahkan perhatiannya dalam mengejar dunia dengan penuh egois dan tamak, namun tidak akan menguntungkannya, dan ia tidak akan berhasil lebih dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Alangkah sedikitnya bagiannya di dunia dibandingkan dengan nasibnya di akhirat. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu hanya sebentar. Wal akhiratu khairu limanit taqa, dan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi Allah itu tidak akan menganiaya kita ya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan Allah memberikan kelipatan kebaikan yang kita lakukan.
Sebaliknya kalau Allah itu berbuat atau Allah itu akan memberikan balasan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau manusia itu berbuat jahat, dia akan dibalas setimpal dengan kejahatannya. Jadi kita tidak usah risau. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita tidak usah cemburu dengan orang lain yang wah dia berbuat jahat, menjahati orang lain, kejahatannya menggunung. Kok dia tidak terkena sanksi ataupun tidak tersentuh oleh hukum di dunia? Ya, itu mungkin istijrat, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sampai jatuhnya. Nah, kalau orang berbuat jahat itu seperti itu. Maka kita hendaknya itu termotivasi ketika orang kok berbuat baik terus, orang kok berprestasi terus, itu kita selalu terinspirasi itu. Tapi jangan kita itu sebaliknya iri terhadap orang-orang yang mungkin kaya raya tetapi dibalik itu adalah berbuat yang curang. Maka kita tidak usah cemburu, itu bukan porsi kita. Maka di ayat ini benar-benar Allah akan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takwa, dan kalian tidak akan dianiaya oleh Allah. Allah tidak akan berbuat dolim, tidak menganiaya kita. Tudlamuna fatila. Allah akan betul-betul adil, seadil-adilnya, makmur semakmur-makmurnya ya. Kalau kita di dunia ini, konstitusi kita menyebutkan keadilan yang beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berjuang keras untuk melakukan seadil-adilnya. Ternyata ada sebagian yang berbuat curang, ada sebagian yang tidak amanah, maka itu terjadi suatu kedoliman kepada orang lain. Maka kita tidak usah cemburu dengan orang-orang yang semacam itu, tapi sebaliknya kita cemburu kepada orang-orang yang amal solehnya banyak, ibadahnya tekun, tapi rizkinya juga mengalir gitu. Jadi amal solehnya yang banyak itu yang kita cemburuin, supaya kita termotivasi. Maka undur ila asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqa minkum. Dalam lapangan ibadah, dalam lapangan ilmu, dalam lapangan amal soleh, lihat orang yang di atas kita. Tapi kalau masalah harta, lihat yang di bawah kita. Yang ada adalah syukuri. Ya, yang ada adalah syukur. Syukur itu akan menjadi kita berkah, sedikit dan banyak terus bermanfaat, tergantung kita memaknainya. Kalau banyak tapi kufur, itu muspro, begitu habis mudah lenyap. Tapi kalau sedikit tapi disyukuri, akan berkah dan bisa berlipat-lipat kemanfaatannya. Nah, itu surat An-Nisa ayat 77. Mangkana yuridu sawabad dunya fa indahu sawabud dunya wal akhiratu wa kanallahu sami'an basira. Ini dalam An-Nisa 134. Mangkana yuridu sawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, fa indahu sawabud dunya. Nah, pada sisi ini Allah ada pahala dunia. Wal akhiratu wa kanallahu sami'an basira, dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, sama pada prinsipnya bahwa kalau kita hanya menghendaki dunia, ya dunia saja yang kita peroleh. Tapi kalau kita menghendaki akhirat, insya Allah dunia itu akan kita peroleh. Karena ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu adalah wasilah kita untuk mencapai kehidupan akhirat. Tidak mungkin kita mencapai kehidupan akhirat tanpa kehidupan dunia.
Man ja'alal hamma hamman waqidan kafahullahu huwad dunya wa man tasa'abbathu humumu lam yubalillahu fi ati audiyati dunya halaka. Barang siapa yang mempunyai hanya satu keinginan, hamman, cita-cita, yaitu akhirat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan kehidupan yang diinginkannya di dunia. Jadi sebenarnya cita-cita kita itu di akhirat ya. Kalau kita cita-citanya di dunia itu ya salah. Kadang orang modern itu ya berbicaranya dunia, bagaimana mengejar dunia sekuat-kuatnya, bahkan melakukan kejahatan dan berbuat yang destruktif melawan hawa nafsu kita. Maka barang siapa yang mempunyai hanya satu keinginan, yaitu akhirat, niscaya Allah akan mencukupkan kehidupan yang diinginkannya di dunia. Wa man tasa'abbathu humumu lam yubalillahu fi ati audiyatid dunya halaka. Dan barang siapa yang menginginkannya bercabang-cabang, Allah tidak akan memperdulikan kebinasaannya di lembah manapun di dunia ini. Ini hadis riwayat Hakim, Baihaqi, Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Umar, kata Al-Hakim, di mana sanadnya adalah sahih. Adapun rizki ialah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup seperti makan, minum, dan lain-lain. Menurut ahli sunnah wal jamaah, rizki itu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya meskipun diperoleh dari jalan haram, seperti hasil curian, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Hendaklah kita selalu berusaha keras memohon kehadirat Allah dalam setiap doa agar kita senantiasa diberinya rizki yang halal semata. Jadi peluang berbuat dosa itu terbuka sekali kaitannya dengan lapangan rizki, tetapi kita senantiasa dimohon untuk berdoa kepada Allah agar diberikan rizki yang halal saja, halalan thayyiban saja yang sampai kepada kita. Seperti halnya ini, airmu, airku mana, airmu mana, air kita mana. Nah, ini adalah rizki kita yang hari ini kita dapatkan. Ini airmu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Cop, nggak bisa. Ini airmu. Nah, ini airku. Tadi airmu ya. Sampai di sini jadi airku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rizki. Jadi kita senantiasa berdoa memohon agar rizki kita adalah rizki yang halal. Jamaah rahimakumullah, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa dinamakan rizki ialah yang dapat didapat dari jalan yang halal saja. Sedangkan yang dimaksud rizki dalam hadis qudsi tersebut ialah jaminan dan tanggungan Allah yang akan diberikan kepada setiap orang. Apabila Allah telah menetapkan rizki bagi seseorang, tidak seorang pun dapat menghalanginya walaupun bagaimanapun usahanya. Jamaah rahimakumullah, jadi sekalipun ada orang-orang yang menghalangi rizki kita, itu tetap Allah akan memberi rizki kita. Contoh ya, dalam bisnis kadang-kadang ada orang-orang yang jahil, ada orang-orang yang ingin menutup rizki atau cemburu dengan bisnis orang. Maka dia menggunakan pihak ketiga untuk menolong, bukan pihak kedua, bukan pihak pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang perlu kita waspadai dalam mencari rezeki kita. Itu tauhid kita itu harus kepada Allah. Kita harus kerahkan pasukan langit. Maka kita senantiasa untuk bertahajud ya,
setiap hari. Memang tahajud itu, sholat tahajud itu amalan Nabi ya. Amalan-amalan shodikin, siddiqin, syuhada, wasolihin, orang-orang yang soleh, itu amalannya ya sholat malam itu. Karena sholat malam itu bisa membukakan tabir kita, maqama mahmuda. Kalau orang mungkin levelnya sudah tidak ada jedanya dari sholat malam, itu punya makom tersendiri. Sekalipun kita orang rakyat kecil lah katakanlah, tapi dia adalah intan berlian emas yang ada di pasir yang hamparan yang atau mungkin di savana yang hijau itu. Tapi itu adalah berlian. Jadi ketika kena sinar, celing akan memancar. Itulah maqama mahmudah. Kalau menurut saya itu. Jadi kalau orang-orang yang betul-betul soleh takwanya, menjaga sholat malamnya, dia akan tadi senantiasa diberikan, ya ada saja celah itu untuk mencari solusi itu dari masalah-masalah itu. Ada saja rizki yang akan diberikan. Sana ditutup, apa diblokade atau mungkin diembargo. Kalau dalam konteks negara ya, tidak. Tapi akan diberikan jalan dari jalan yang lain. Allah akan memberikan, karena itu adalah janji Allah yang akan memberikan rizki kepada setiap hambanya yang memang soleh dan solehah. Nah, ini hadis ini menandaskan kepada kita bahwa orang yang yakin dan mengerti bahwa rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan menimbulkan kegelisahan pada dirinya sehingga lupa makan dan minum, apalagi akan kewajiban terhadap agamanya. Ia akan tetap berusaha dan sungguh-sungguh untuk memperolehnya, dan apabila telah berhasil, tentu tidak akan lupa mensyukurinya. Bukan kemelindi kemudian, aku kan hebat, aku kan punya jabatan, aku punya kekuasaan, aku punya harta. Itu adalah jerih payah kita, jerih payah aku sendiri. Kamu tidak ada kontribusinya. Nah, padahal itu semata-mata anugerah yang kecil dari lautan rezeki yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka kita jangan lupa untuk mensyukurinya dengan mengeluarkan sebagian yang kita dapat. Ya, sebagian yang kita dapat kita sharing, berbagi. Mau wujudnya dalam bentuk materi, mau wujudnya dalam bentuk yang lain, itu bisa dikonversi. Yang penting ketika kita mendapatkan sesuatu, syukuri dengan berbagi. Sekalipun itu adalah nyakmit sedikit yang bisa kita lakukan. Ataupun mengeluarkan zakat, katakanlah 2,5% yang harus kita keluarkan. Atau membelanjakannya di jalan Allah, fi sabilillah. Orang seperti itu sudah tentu tidak akan meminta dan memohon segala keperluannya, melainkan hanya kepada Allah semata. Ia tidak akan memohon kepada benda-benda seperti pohon beringin, batu besar keramat, perhiasan atau benda-benda yang kita miliki, ataupun dengan roh-roh halus yang ada di sekitar kita untuk memohon. Ia langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada dukun atau kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Jadi memohon dan berdoa termasuk salah satu langkah dalam usaha mencari rizki Allah. Sementara itu ia terus bekerja dan berusaha dan tidak boleh berpangku tangan, berpeluk lutut, bertekuk lutut. Di dalam hadis qudsi di atas disyariat atau disyaratkan bahwa seseorang hamba harus berusaha, bekerja keras mencari rizki, tidak boleh malas dan berpangku tangan. Seseorang muslim harus rajin, giat bekerja, berusaha dengan jujur, dengan menjaga integritas moral dan spiritualitasnya. Orang pemalas sempit rizkinya. Bekerja dan berusaha adalah sunatullah yang telah ditetapkannya untuk memakmurkan bumi ini. Pada bumi Allah ini bertaburan segala macam rizki
malah sampai-sampai di lubang batu, di gunung-gunung, di dasar laut, di angkasa raya, di mana saja, terserah kepada yang bekerja dan berusaha untuk menggalinya. Allah taburkan rizki itu dan kita ikhtiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi jalan dan usaha yang kita lakukan. Dan terima kasih, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.